Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suaib Napir, SIP MSI. Saya adalah dosen pada program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gorontalo. Kali ini saya diberikan tugas oleh pimpinan untuk mengajar pada mata kuliah semester 4, yakni mata kuliah Politik dan Pemerintahan Desa, di mana sistem pengajaran ini merupakan salah satu aspek strategis dalam proses pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Selain itu, mata kuliah Politik Pemerintahan Desa menjadi satu aspek yang menarik untuk kemudian kita bedah, kita jelaskan atau kita kaji atau analisis, mengingat perluasan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah desa menjadi lebih luas. Pada proses perkuliahan kita kali ini akan kita awali dengan penjelasan rencana pembelajaran semester yang akan kita lakukan selama 16 kali pertemuan ke depan. Pada pertemuan pertama dan kedua, kita akan berfokus pada penjelasan mengenai masalah sosiologi pedesaan dan juga akan menjelaskan terkait dengan dinamika otonomi desa yang berkembang di Indonesia saat ini, dengan harapan agar supaya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan baik terkait dengan sosiologi pedesaan dan dinamika otonomi desa di Indonesia. Kemudian pada pertemuan ketiga sampai keempat kita akan menjelaskan atau membahas tentang pemerintahan desa, ya. Dalam hal ini kita akan lebih fokus pada proses pembahasan mengenai masalah perkembangan pemerintahan desa dan politik pemerintahan desa, di mana pada pertemuan ini kita menargetkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terkait dengan masalah perkembangan pemerintahan desa dan politik pemerintahan desa itu sendiri. Pada pertemuan kelima dan pertemuan keenam kita akan mencoba mendalami terkait dengan kajian tentang otonomi desa, baik pada masa pemerintahan kolonial, pada masa pendudukan militer Jepang, maupun pada masa Indonesia merdeka sampai saat ini, dengan harapan yang sama bahwa mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan terkait dengan masalah otonomi desa dengan baik pada masa kolonial, pada masa pendudukan pemerintahan Jepang, maupun pada masa Indonesia merdeka sampai hari ini. Pada pertemuan ketujuh kita akan membahas terkait dengan proses pembuatan peraturan desa. Hal ini kita bahas mengingat peraturan desa merupakan bagian yang sangat penting untuk kemudian kita lakukan, karena peraturan desa adalah inti dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, begitu pula dengan pembangunan desa, di mana peraturan desa menjadi jantung dan menjadi motor penggerak paling utama. Dalam proses pembuatan peraturan desa ini ada dua aspek yang akan kemudian kita bahas, yakni pengambilan keputusan dan pembuatan peraturan desa. Pada pertemuan ini juga kita berharap agar mahasiswa mampu memiliki pemahaman dan penjelasan terkait dengan proses pembuatan peraturan desa, baik pada aspek pengambilan keputusan maupun pada
sisi pembuatan peraturan desa itu sendiri. Pada pertemuan ke-8 akan kita laksanakan ujian tengah semester, dan setelah itu kemudian kita akan lanjutkan pada pertemuan ke-9 dan ke-10 menyangkut tentang pengawasan Badan Permusyawaratan Desa. Pada bagian ini kita akan menjelaskan tinjauan tentang pengawasan secara teoritik untuk memperkaya khasanah teoritik pengawasan terkait dengan fungsi yang akan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian kedua, kita juga akan melihat pengawasan Badan Permusyawaratan Desa secara langsung tentang bagaimana praktek-praktek yang terjadi di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di berbagai daerah, karena memang BPD merupakan salah satu lembaga politik yang memiliki otoritas yang sangat diperlukan dalam rangka untuk menjaga keseimbangan politik dan eksistensi di balik kelemahan pemerintahan desa. Dalam hal ini adalah kelemahan kapasitas yang dimiliki oleh kepala desa. Pada pertemuan ini juga diharapkan agar mahasiswa memiliki kemampuan pemahaman dan penjelasan terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, baik pada sisi pengawasan maupun proses pengawasan yang langsung dilakukan oleh BPD itu sendiri. Pada pertemuan ke-11 dan 12, kita akan melihat bagaimana sebetulnya pembangunan desa yang terjadi selama ini, baik pada masa Soekarno, pada masa Soeharto atau Orde Baru, pada masa reformasi maupun pasca reformasi. Kita ingin membandingkan itu karena pergeseran perubahan pembangunan itu terjadi akibat karena regulasi yang terjadi pada pemerintahan desa, juga kemudian banyak terjadi perubahan, terutama yang paling kuat mempengaruhi adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pada pertemuan ke-13, kita ingin lebih fokus pada penjelasan mengenai masalah keuangan desa, karena keuangan desa merupakan hakikat dan substansi dalam menjawab berbagai macam tantangan-tantangan di pedesaan yang selama ini dialami menjadi sumber keterbatasan yang dihadapi oleh kepala desa dan juga lembaga BPD. Kemudian pada pertemuan ke-14 dan ke-15, kita juga akan membahas mengenai masalah masa depan desa. Mengapa? Karena selama ini desa terkesan dianaktirikan. Dengan adanya potensi tersebut, maka tentu saja kita ingin mendorong agar paradigma Undang-Undang Nomor 6 2014 itu lebih membuka ruang untuk kemajuan pembangunan desa di masa yang akan datang, dan bahkan kita berharap keterbukaan pemerintah dan dorongan semakin diperkuat sehingga pembangunan desa di masa yang akan datang mampu menjamin keberlangsungan dalam rangka untuk mewujudkan semua desa bisa menjadi mandiri dan bisa menjadi maju. Pada pembahasan ini kita akan bahas ada dua bagian. Pertama, harapan pembangunan desa. Karena memang kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan harapan baru di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian kedua, kita juga ingin menelisik terkait dengan ekonomi politik pedesaan, mengingat sangat seksi saat ini untuk kemudian terus dibahas ekonomi politik pedesaan dengan anggaran yang cukup besar sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka ekonomi politik pedesaan menjadi harapan baru bukan hanya pemerintahan desa maupun BPD, tetapi juga seluruh komponen masyarakat juga menaruh harapan yang sangat besar. Pada mata kuliah ini, kita akan menggunakan bobot penilaian terhadap mahasiswa yang terdiri dari kehadiran, ada pemberian tugas secara terstruktur di setiap pertemuan. Kemudian di pertemuan ke-8 kita akan lakukan
ujian tengah semester, dan di akhir pertemuan ke-16 kita akan lakukan ujian akhir semester. Perlu ditekankan bahwa pada awal pertemuan ini kehadiran perkuliahan itu minimal tidak dihadiri 15% karena kehadirannya minimal, ya. Mohon maaf, kehadiran mahasiswa itu minimal 85%, ya. Kurang dari itu tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh mahasiswa itu sendiri. Sementara untuk tugas UTS dan UAS itu diwajibkan pada semua mahasiswa yang mengambil atau memprogram mata kuliah politik pemerintahan desa untuk diikuti secara keseluruhan. Terakhir, ini yang paling penting, mengingat politik pemerintahan desa menjadi bangunan yang sudah lama menjadi pusat pengkajian bagi kelompok-kelompok penggiat demokrasi pedesaan, dan saat ini dengan adanya dukungan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka ini menandakan bahwa politik pemerintahan desa merupakan kajian yang semakin strategis karena memiliki harapan dengan berbagai macam permasalahan. Maka yang perlu kita lakukan adalah mendorong agar supaya eksistensi pemerintahan desa tetap dapat dijaga dengan baik, tetap dapat dijaga secara maksimal, sehingga desa menjadi struktur pemerintahan paling bawah, tetapi desa seyogyanya menjadi objek dan pusat pembangunan di republik ini. Karena ketika desa maju, maka negara ini otomatis akan maju. Tapi ketika desa tidak berkembang, juga akan berpengaruh pada kegagalan kepemimpinan pemerintahan di level pusat, akibat karena objek pembangunan pedesaan yang menjadi objek pembangunan nyata di Indonesia hari ini, maka tentu inilah menjadi penyebab kemudian sangat menarik untuk kemudian kita jadikan sebagai bagian dari pengkajian kita tentang politik dan pemerintahan desa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Sampai. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengawasan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga politik strategis pada level pemerintahan. Karena itu pertemuan ke-9 ini menarik untuk kemudian kita bedah atau kaji atau bahas pada pertemuan kita kali ini. Tentu pertanyaan pertama adalah apa sih sebetulnya masalah eksistensi yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa? Pertama, kita akan menghadapi bahwa Badan Permusyawaratan Desa itu masih memiliki rendahnya tingkat pendidikan. Kedua, Badan Permusyawaratan Desa itu masih memiliki tentang lemahnya fungsi legislasi yang dimiliki oleh BPD itu sendiri. Kemudian ketiga, kesejahteraan yang masih rendah atau di bawah dari standar upah yang membuat konsentrasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga politik untuk meningkatkan eksistensi daripada rancangan peraturan desa ini yang kemudian menjadi problem tersendiri. Tantangan yang dihadapi adalah pertama, BPD itu mengawasi anggaran yang besar ketika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dibuat, lalu kemudian Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi mendorong agar anggaran dana desa itu cukup fantastis, yang rata-rata di setiap desa di atas dari 1 miliar. Tentu ini adalah salah satu beban tersendiri yang harus dihadapi oleh BPD itu sendiri. Kemudian kedua, inisiasi regulasi desa dalam hal ini adalah peraturan desa, karena dari semua struktur
pemerintahan desa yang saya tempati kemudian melakukan penelitian, kemudian ditemukan bahwa BPD itu lebih banyak kesannya hanya sekedar simbol lembaga politik, tetapi kurang memiliki kemampuan atau eksistensi di dalam mendorong sehingga struktur pemerintahan desa mampu menciptakan suatu kebijakan yang bisa mendorong pemerintahan desa melahirkan desa yang bersifat maju dan mandiri. Ketiga, efektivitas dan efisiensi pengawasan kinerja kepala desa. Ini juga diperlukan karena ini salah satu bagian dari fungsi strategis yang dimiliki oleh kewenangan Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri. Karena itu, ke depan eksistensi BPD sebagai lembaga politik hendaknya tidak hanya menjadi simbol dalam lembaga politik atau simbol demokrasi, tetapi BPD seyogianya harus menjadi tulang punggung penguatan ketika terjadi kelemahan dalam struktur yang dihadapi oleh kepala desa, dalam hal ini sebagai kepala pemerintahan tingkat desa. Bisa kita lihat seperti apa skema struktur organisasi yang ada, di mana check and balance dari lembaga BPD itu diperlukan terhadap kepala desa sebagai kepala pemerintahan dalam rangka untuk menjaga eksistensi dan kelestarian struktur pembangunan desa yang ada di masing-masing daerah. Karena kebijakan pengaturan terkait dengan BPD ada unsur penguatan yang kemudian bergeser. Ketika kita berdasarkan pada PP 72 tahun 2004 tentang pemerintahan desa, kekuatan BPD itu relatif masih lemah karena pengawasan yang dibangun itu tidak mempengaruhi pada proses penetapan APBDes, dan secara sepihak kepala desa mampu menetapkan kebijakan itu. Karena itu dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 justru kekuatan di situ ada. Namun sayangnya banyak fakta di pedesaan kemudian kita temukan itu agak jarang kemudian menggunakan kesempatan itu sebagai faktor penguat. Di antaranya adalah ketika BPD tidak sepakat di dalam proses penetapan dan penyusunan APBDes, maka itu akan mempengaruhi pada posisi penetapan kebijakan di mana kepala desa tidak bisa lagi sepihak, tetapi harus disetujui bersama-sama dengan BPD dalam proses penetapan rancangan anggaran pendapatan belanja desa menjadi pendapatan belanja desa di setiap akhir tahun, yakni bulan Desember. Kemudian kita lihat siklus pembangunan lokal di pedesaan. Ya, pada level ini fungsi BPD yang dimiliki terdiri atas 3. Pertama, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Disinilah letak masyarakat desa kemudian yang memiliki problematika terkait soal masalah pembangunan maupun kebijakan pemerintahan desa harusnya menuangkan aspirasinya pada tempat yang semestinya, karena kebanyakan yang kita hadapi masyarakat desa adalah masyarakat desa yang kemudian melupakan aspirasinya pada bukan tempatnya, sehingga ini yang menjadi potensi konflik di dalam proses penyelenggaraan maupun pembahasan anggaran pendapatan desa. Kedua, bersama-sama dengan kepala desa untuk membahas dan menetapkan apa yang disebut direct APBDes menjadi anggaran pendapatan belanja desa atau penetapan APBDes. Ini juga penting karena roda pemerintahan yang akan berjalan itu terletak pada postur penetapan APBD. Ketika penetapan APBD itu dinilai berkualitas, maka tentu kualitas pembangunan desa arahnya itu akan sangat jelas ke depan. Namun ketika kualitas APBD dalam hal ini dari rancangan yang diajukan oleh pemerintah desa lalu tidak mampu dikuatkan oleh BPD, maka saya kira kualitas pembangunan desa juga itu akan relatif dipengaruhi, sehingga rata-rata daerah, misalnya di Provinsi Gorontalo di 5 kabupaten, maka kita temukan bahwa terjadi pembangunan yang masih lamban dalam memanfaatkan dana desa, sehingga potensi dan penyelesaian masalah belum bisa dikatakan maksimal dilakukan oleh pemerintahan desa. Kemudian yang ketiga, mengawasi kinerja kepala desa. Ini yang penting, karena salah satu biang kerok adalah kinerja kepala desa. Apalagi kalau kita lihat siklus kasus korupsi di Provinsi Gorontalo akhir-akhir ini, salah satu fenomena yang cukup fenomenal akhir-akhir ini adalah
satu persatu kemudian penyalahgunaan kewenangan pemerintahan desa dalam aspek penggunaan keuangan desa kita temukan ada yang sampai 650 juta dalam konteks untuk menggunakan kekuasaan sebagai bagian dari pencarian keuntungan yang seyogyanya. Pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa itu harus diperkuat sehingga check and balances itu dapat terjadi dengan baik. Kemudian, inilah analisis potensi korupsi. Analisis potensi korupsi ini pada prosesnya itu dimulai dari perencanaan. Karena itu, dalam tahapan perencanaan pembangunan desa, pengawasan maupun penguatan fungsi BPD itu sangat diperlukan. Karena ketika perencanaan lemah, maka program-program yang kemudian ditetapkan di dalam APBDes tentu itu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas kebijakan sehingga titik naik pembangunan desa itu muncul kesan bahwa terjadi anak tiri pembangunan desa yang tentu saja di desa-desa di mana ada kemudian bermukim kita harapkan yang lahir adalah kemajuan dan kemandirian. Kemudian kita lihat selain perencanaan juga pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan pemberdayaan dan pemerintahan. Ini juga salah satu arena siklus korupsi yang banyak digunakan oleh unsur-unsur yang menyalahgunakan otoritasnya sebagai penyelenggara pemerintahan desa maupun aparatur pemerintahan desa. Kemudian ketiga adalah terdapat pengadaan barang dan jasa ya, dalam aspek-aspek proses pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Kemudian kita lihat juga terdapat pertanggungjawaban. Ini juga penting untuk kemudian menjadi bagian penting pengawasan Badan Permusyawaratan Desa sehingga unsur-unsur pengawasan terhadap kinerja kepala desa bisa menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi yang kemudian digunakan untuk membangun kekuatan baru di setiap pembuatan kebijakan-kebijakan strategis yang berkenaan dengan pemerintahan desa. Lantas bagaimana proses penguatan BPD? Ada dua bentuk. Ada penguatan yang dilakukan secara internal maupun secara eksternal. Secara eksternal akan lebih didorong pada fungsi-fungsi politik, fungsi ekonomi dan juga fungsi sosial. Pada sisi internal akan didorong agar penguatan struktur fungsi organisasi BPD pada tiga fungsi yang dimiliki itu harus lebih diperjelas. Kedua, terdapat tujuan organisasi yang juga harus diperjelas dan kemampuan yang dimiliki dan kapasitas BPD juga harus lebih kuat. Ketiga, sistem organisasi yang dibangun tidak hanya tertulis di dalam sistem kebijakan, melainkan harus mampu diaplikasikan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi mungkin ini sekedar gambaran awal kita di dalam proses pembahasan kita kali ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya, bagaimana peran BPD sebagai lembaga politik mengingat BPD kurang kuat selama ini di desa? Ya, memang itu merupakan pertanyaan yang cukup menarik karena BPD selama ini memang terkesan sebagai hanya sekedar boneka kekuasaan kepala desa karena kita melihat bahwa dimulai dari fungsi pertama yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, kemudian membahas dan menyepakati bersama dengan kepala desa untuk menetapkan APBDes, begitu pula dengan mengawasi kinerja kepala desa. Kita lihat eksistensi Badan Permusyawaratan Desa dalam hal ini relatif sangat kurang optimal, kurang eksis. Oleh karena itu, lembaga BPD seyogyanya menjadi bagian dari kekuatan politik di level pemerintahan desa. Karena kenyataan menunjukkan bahwa sumber daya kepala desa yang ada memiliki kemampuan yang cukup terbatas ataupun kurang memiliki kapasitas di dalam mendorong di setiap arena kebijakan-kebijakan yang ada pada level pemerintahan desa. Sehingga fungsi politik ini diharapkan apa yang menjadi kelemahan kepala desa kemudian itu menjadi dorongan penuh sehingga eksistensi dan kapasitas kebijakan APBDes itu mampu dijaga dengan adanya check and balances dari Badan Permusyawaratan Desa. Karena kalau kita lihat pada sisi ekonomi
pemerintahan desa saat ini secara ekonomi politik punya potensi yang cukup besar. Karena itu BPD punya fungsi pengawasan yang harus dikuatkan sehingga optimalisasi dalam pengelolaan potensi maupun masalah di pedesaan kemudian bisa didorong secara maksimal sehingga kebijakan pemerintahan desa betul-betul mampu mendorong dan mewujudkan sebagaimana banyaknya perbandingan pemerintahan desa yang sudah berjalan seperti di Cina. Kita menemukan adanya desa kemudian berbentuk menjadi kota. Di Rusia misalnya juga kita temukan. Tapi di Indonesia, terutama di daerah-daerah, cukup sulit kemudian kita menemukan adanya desa-desa yang mampu mendorong struktur kebijakan pembangunan. Salah satu contohnya adalah BUMDes. Banyak BUMDes yang hanya sekedar secara struktur kelembagaan ada, tetapi eksistensi untuk mengoptimalkan usaha dan pengembangan ekonomi pedesaan justru ini yang menjadi tanda tanya besar bagi kelompok masyarakat pedesaan itu sendiri. Jadi saya kira ini yang sempat kita bahas pada pertemuan ini. Untuk mengakhiri proses perkuliahan kita, maka saya berikan tugas tentang analisis penguatan fungsi badan permusyawaratan desa di daerah masing-masing, dan tugas ini dikemas dalam bentuk makalah. Saya kira demikian penyampaian pada pertemuan ke-9 kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.